Ini gue punya anak kayak gini, gue rendem kayak gini. Bener ya? Itu semua gara-gara Rehan, Pak De. Ya makanya, kenapa jadi Rehan dibawa-bawa? Di Instagram banyak banget Pak De yang nyanyiin Rehan mulu. Iya. Saya manggil orang tua saya jadi Rehan juga. Saking terngiang-ngiang ya Rehan. Orang tua lu jangan lu panggil Rehan. Papa Rehan. Kompor gas. Baru gue nggak ngerti nih maksudnya. Makanya bagus biasanya. Sekarang nggak tahu deh gitu ya. Kompor gas. Panas bukan sembarang panas karena nggak akan ada yang bisa ngelawan. Belak-belakannya kita ngomongin kelakuan anak muda zaman sekarang. Yang biasa kita sebut Gen Z. Gue Gen A. Zaman dulu soalnya. Ya kan? Nah kali ini aku nggak sendiri. Aku ditemani oleh salah satu dari anak-anak yang mewakili Gen Z. Yaitu Odi. Halo Pak De. Halo teman-teman Pita Kuning, bertemu lagi bersama saya. Iya asik. Bosen nggak Pak De? Hah? Belum bosen kan Pak De? Belum, baru 2. Baru. Lebih dari 3 gua nggak tahu. Odi itu singkatan sebetulnya. Kepanjangannya apa Pak De? Orang di bawah Indro. Amin. Iya kayak gitu. Jadi kan lu kan umur gue juga, umurnya kan di bawah gue. Semoga karir Amin. juga. Amin. Di bawah ya, jangan lewatin gue lo. Nggak rela gue. Nggak. Seimbang nggak apa-apa ya Pak De? Boleh. Ngelebihin juga boleh dong, ya kan. Dan di episode ini kita akan ngomongin soal reaksi lintas generasi. Reaksi lintas generasi. Jadi banyak sekali ekspresi, bahkan reaksi dari orang-orang yang berlainan ketika generasinya juga beda. Itu yang kita akan ya. Antara zamannya Pak De sama zamannya saya. Iya. Gimana gitu perbedaannya ya kan? Iya. Yang jelas nggak mungkin zaman lo sama zamannya Gajah Mada kan nggak mungkin. Kejauhan. Kita nggak punya ini. Iya. Oke. Kita mulai ya. Mulai Pak De. Kita mulai. Baby mama, this your song been. Nah, gimana menurut Pak De? Ini anak 92 sama tadi berapa? 2001. Yang kalau zaman gue sih mungkin anak kecil yang main gini ya. Seneng banget ya. Ini anak kira-kira umur berapa nih? 92 berarti sekarang 30 Pak De. Makanya anak umur 30 masih beginian. Sementara yang 2001 udah gendong anak. Nah itu berarti Iya. 2001 dia udah nikah, udah punya anak. Iya. Ya kan? Ini ada 2 nih. Kenapa tuh Pak De? Emang kebutuhan. Kebutuhan segala hal ya. Iya. Atau iseng. Makanya jangan suka iseng jadi. Nah. Itu kan. Jangan sampai begitu, ya kan? Ini yang ini. Kalau menurut lo anak zaman sekarang kan? Artinya lo Iya, melihat saya di kayak tengah-tengah sih antara 92 sama 2001. Iya, makanya. Tapi teman saya memang banyak yang udah nikah, udah gendong anak. Bahkan sekarang hampir tiap weekend ada aja yang undang. Gitu ya? Iya, tapi saya nggak diundang sih. Terus ngapain lo bilang ada aja yang ngundang? Ya, maksudnya tetangga. Tapi lo tetap nggak diundang? Tetap nggak diundang, tapi tetap datang makan siang. Anak kos-kosan lo. Iya. Zaman gua anak kos-kosan gitu. Iya. Enggak, tapi gini, bahwa sebetulnya menurut lo relate-nya apa gitu? Anak muda sekarang kok justru lebih cepat kepengen kawin nih? Mungkin takut kehabisan jodoh kali Pak De. Mengingat emang ada perbedaan perempuan laki emang rada berat ya? Mungkin. Iya, enggak, artinya begini. Kenapa kemudian menjadi hal yang biasa ketika kalau dulu itu nggak biasa seperti itu. Karena biasanya kita kawin, walaupun gue juga kawin muda. Gue kawin muda terus terang. Gue 22 udah kawin, 24 punya anak. Nah, tapi teman-teman gue rata-rata 25 tahun, 26 tahun, 27 tahun kayak gitu baru menikah. Kalau sekarang kan enggak ya. Lebih sama kayak gue kayak gitu, umur 20 tahun. Menurut lo kenapa? Pertama itu takut kehabisan jodoh. Terus kedua mungkin emang mereka udah siap kali Pak De. Satu kata?
Apa? Satu kata menurut lu? Referensi mungkin ya Pak Ade. Kok referensi? Kan kalau anak zaman sekarang tuh banyak dihadapkan dengan sinetron-sinetron yang tentang cinta-cintaan, lagu-laguan, gitu. Lagu cinta-cintaan gitu. Gue tahu lu mau ngomong apa lu referensi. Bukan soal sinetron, kalau sinetron sih cuma begitu-begitu doang. Orang juga tahu bahwa itu lu kayak sinetron gitu kan. Drakor gitu Pak De. Drakor kan sekarang banyak yang cinta-cintaan, peluk-pelukan. Mungkin banyak yang jadi kepengen gitu. Ini lu kurang terus terang. saya sih sebetulnya gue kok tahu pengen ngomong apa. Ini kan ya kepengen gara-gara sering nonton bola ya. Bola. Kan pemain bola juga banyak yang udah nikah. Bener. Istrinya kayak gitu. Terus terang aja kayak gitu. Nah jadi itu ternyata ya banyak sekali hal-hal kemajuan zaman. Mungkin kalau zaman gue hanya ada 8 mili ya. Kita jadi ini itu ya. 8 mili susah loh, harus ada proyektor segala. Jadi sekarang kan enggak, lo dari handphone juga bisa lihat apa segala macam. Jadi itu juga kemajuan zaman yang seperti itu kemudian merubah cara bereaksi dari orang-orang di sekitar kita gitu. Itu juga salah satu. Termasuk reaksi-reaksi terhadap bukan hanya hal yang berkaitan dengan bagaimana menikah apa segala macam, tapi juga hal-hal seperti ini nih, kayak gitu. Orang jadi kayak iseng loh. Iya. Entah healing apa nih ya, begini nih. Oh iya, mungkin salah satu healing. Salah satunya healing. Dia ngeliatin permainan seperti ini gitu, padahal umurnya udah 30 tahunan. Cakep lagi. Nggak ada yang mau apa? Makanya saya sih mau Pak De. Iya. Dia nggak mau. Ya. Dia lebih suka ini tuh ceruk. Bisa saya jadi bebek-bebekan mah. Tapi emang harus healing dia nih. Benar-benar harus healing. Yang lain? Yang lain nih Pak De. Iya. Kita lanjut lagi. Anak 80-an pas dimarahin nyokap. Apa kamar nggak diberesin? Ya sorry. Ini diberesin. Anak 90-an pas Itu kenapa dimarahin kamar nggak nyokap. diberesin? Ya udah ini beresin. Kok gitu? Enggak, sorry. Anak 2000-an pas dimarahin nyokap. Itu kenapa kamar nggak diberesin? Aku tuh lagi stres, depres, gak bisa digini. Sini aku mau cerita. Di tangan aku masih gemeteran banget. Aku dibentak-bentak. Gue bener kali ya anak sekarang nyari healing ya, nyari penyembuhan ya. Ya Allah. Aloy anak zaman gue begitu, kenapa kamar nggak diberesin? Itu udah beres. Langsung. Itu udah beres tadi. Kok masih nggak beres? Ya semampunya segitu emang. Kayak gitu. Realistis kan? Menurut gue bekelitnya sih lebih jago anak dulu loh. Tapi setidaknya udah diberesin dulu gitu Pak De, baru Udah. Kalau yang zaman sekarang kan baru disuruh beresin kamar langsung stres, depresi. Makanya dulu enggak ada tuh kayak gitu. Bahkan ya, ini maaf. Perasaan dulu orang jarang yang punya sakit stroke loh. Perasaan gue ya. Sekarang anak umur muda stroke loh. Stres, stroke. Innalillahi, ya kan? Kalau dulu nggak ada loh. Orang dulu tuh kayaknya lebih nerima apa adanya ya daripada berpikir, aduh ini gini sampai akhirnya stroke ya. Kayak gitu. Jadi memang kelihatannya zaman ini menjadi merubah semua tingkah laku, ya, termasuk anak-anak muda. Itu hal-hal kayak gitu tuh sekarang. Kenapa menurut lo tuh anak muda sekarang begitu menjawab? Balik lagi ke faktor kemanjaan Pak De. Mungkin. Manja. Iya, mungkin dia punya orang tua yang di zamannya udah ngerasain dikerasin dan mungkin orang tuanya tuh merasa nggak enak dan nggak pengen anaknya ngerasain itu juga, jadi dimanjain. Tapi anaknya justru malah gitulah. Tapi biasanya kan gini ya, kalau gue nih, gue tuh dikerasin sama orang tua gue. Dan biasanya gue terapin juga ke anak gue, kan biasanya gitu. Gue terapin seperti orang tua gue dulu ngerasin gue juga. Tapi kenapa hasilnya beda? Iya, kalau zaman dulu tuh kalau orang tua marah, kita nganggapnya
orang tua kita sayang gitu kan Pak De. Nah. Itu bukti sayang mereka ke kita. Nah. Kalau anak zaman sekarang tuh mungkin kebanyakan kalau orang tuanya marah langsung dicap toksik orang tuanya gitu. Iya. Terus Anak sekarang lebih pintar namanya. abusive. Bilang orang tua lu dibilang toksik. Iya, makanya. Bukan main kan. Kenapa sih? Itu balik lagi ke sekarang referensi mungkin Pak De. Referensi. Iya. Referensi dari Sosmed, dari Instagram, YouTube kan yang banyak. tadi lo bilang ya langsung bikin status dia. Iya. Iya kan? Kan banyak Friendster. public figure yang apa-apa diupdate kegiatannya gitu. Nah, dia juga pengen gitu merasa ekspresif gitu. Capek ya. Capek sih Jadi sebenarnya. anak sekarang ya. Benar semua seolah-olah masalah dalam hidupnya. Betul. Masalah justru bisa jadi uang, Pak De. Jadi sekecil apapun masalahnya, kalau bisa kita share gitu. Itu sebetulnya. Iya. Di balik kelebayan mereka. Mereka kan gua anggapnya lebay. Tapi ada hal positif di antaranya. Iya. Dapat duit. Iya. Oke, gua tahu tuh. Gua dijawab juga sama geluduk. Nggak boleh dilanjut tandanya, Pak De. Ger. Enggak berarti. Iya benar. Gitu. Iya. Lanjut. Kangen mantan di tiap generasi. Anak 80-an. Anak 90-an. Bawa banget nih mah, kangen lagi sama dia. Gimana ya? Anak 2000-an. Begitu sulit lupakan Rehan, apalagi Rehan baik. Begitu susah cari gantinya, cukup dikenang saja. Ini gue punya anak kayak gini, gue rendem kayak gini. Bener ya? Itu semua gara-gara Rehan, Pak De. Ya makanya, kenapa jadi Rehan dibawa-bawa? Ampun gue nih. Pak De nggak kenal. Coba lu tanya siapa nih? Gue mau cari nih anak nih. Ya Allah. Iya. Gini anak sekarang. Iya, Pak De. Orang tuanya tahu nggak ya kalau gini? Kayaknya sih enggak. Kayaknya enggak ya. Taunya pas udah viral aja anaknya. Lah, ini anak saya gitu. Ini orang tuanya pasti sibuk kerja nih. Mungkin. Bapaknya kerja, Iya. ibunya kerja. Ya Allah, mental enak sekarang ya. Kalau dulu Tapi zaman dulu juga ada sih ya. Gimana tuh, orang yang kayak gitu yang ya kayak ini kan sebetulnya kayak kalau misalnya orang yang kangen, cinta banget saking kangennya ada bunuh diri. Sama kan sebetulnya. Iya. Hal-hal kayak gini kan kayak gitu. Jadi memang gejala penyakit mental kalau menurut gua, bukan hanya bagaimana reaksi berlebihan. Tapi sekarang ini lebih banyak juga penyakit mental ada di Oh iya. apa anak-anak sekarang. Iya nggak sih? Setuju nggak lu? Mental health. Mental Health. health. Ya, mental health namanya berarti ya. Iya. Tapi benar nggak? Bener, Pak De. Benar kan? Nah, sekarang pertanyaannya, karena apa tuh mental health? Ya ditarik dari tadi aja, Pak De. Didikan orang tua mungkin. Tapi gini loh, bisa jadi sih ya, karena keadaan tadi ya. Iya. Orang tua zaman dulu gue sesibuk-sibuknya masih bisa pulang, ngomongin apa-apa sama anaknya. Kalau sekarang enggak, dia nggak diperhatiin sama orang tuanya, diperhatian sama Netizen. babysitter, sama netizen lagi. Justru karena nggak dapat perhatian dari orang tua, dia cari perhatian ke netizen, Pak De. Iya benar. Sian juga ya, Iya. dia nganggap netizen orang tuanya ya kan. Ya Allah, siapa namanya tadi? Rehan. Rehan. Dia ngarepin Rehan, nama dia Samsul. Oh iya, Samsul. Samsul nih kasihan banget Samsul. Tapi gara-gara Rehan kan, Pak De. Gara-gara Rehan. Rehan anak mana sih? Nggak tahu, Pak De. Hah? Tapi dia baik. Oh gitu ya? Katanya dia baik. Oh iya. Kalau baik kan harusnya nggak sampai begini ya, Pak De, orangnya. Bener. Jadi sebenarnya baik apa enggak sih? Nggak tahu, Pak De. Tapi bener Rehan. Di Instagram banyak banget, Pak De, yang nyanyiin Rehan mulu. Iya. Iya. Saya manggil orang tua saya jadi Rehan juga. Saking terngiang-ngiangnya Rehan.
Orang tua lu jangan lu panggil Rehan. Papa. Papa Rehan. Nih lanjut video berikutnya Pak De. Abang nih tangannya nggak ada nih. Nggak ada. Kecelakaan, Bu. Mana tuh ada. Pengemis 90-an. Tolong, Bu, buat anak saya, Bu. Bener. Iya. Coba saya lihat anaknya. Enggak, lagi tidur, Coba Bu. saya Lagi lihat tidur, anaknya. lagi tidur. Ini mah anduk. Ih, pengemis 2000-an. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Lah, terima kasih game-nya, Celestia. Wah, makasih game-nya. Makasih orang-orang baru. Guys, tap, tangkap layar guys. Tap, tangkap layar. Kalau gift-nya banyak, besok saya akan mandi lahar sama mandi air belerang ya. Tangkap layar guys. Mental banget ya, bener. Mental, tapi bener itu. Ini kalau mau ngomong, ini sebetulnya gejala sosial yang ada di masyarakat kita sekarang. Bukan hanya anak muda. Bukan hanya anak muda. Makanya tadi kan soal pengemis apa segala macam. Itu banget gitu. Memang sekarang keadaan mental yang seperti ini memang sedang menggejala ya. Karena apa ya? Karena keadaan yang tidak memuaskan untuk mereka. Karena segala sesuatu intrik yang mereka lihat kemudian dia juga ikutin. Jadi sebetulnya kan ini sebetulnya mereka korban kalau menurut gue. Korban dari sebuah keadaan, korban dari sebuah keadaan yang mereka lihat. Dan ini lanjutan dari video tadi juga Pak De, kan kalau tadi cuma caper cari perhatian. Nah setelah cari perhatian, ternyata di sosmed bisa juga cari uang Pak De. Iya benar. Akhirnya melakukan segala cara demi bisa dapetin uang juga dari sosmednya. Benar. Kayak gini salah satunya. Iya. Mandi lumpur lah. Iya. Mandi belerang. Lihat yang cewek-cewek juga pada mandi kayak gini, nggak pakai apa-apa di dalamnya, no panty kayak gitu ya. Iya. Ini kayak gini nih, gua tahu nih. Makanya dibandingin sama pengemis gitu. Iya benar. Pengemis juga begitu lah. Iya. Pura-pura doang. Pura-pura. Nah, bisa jadi duit. Betul. Jadi memang kelihatannya kepura-puraan akhirnya bisa mendatangkan uang. Betul. Kalau dulu kan ngemisnya door to door gitu. Kalau sekarang ngemisnya online, Pak De. Betul. Ini kayak gini ya. Iya. Pakai tulisan doang ya. Pakai tulisan, transfer ke ini ke itu. Atau scan di bawah guys gitu. Nah, itu. Nah, ini gitu ya. Jadi kesimpulannya yang kita tonton adalah memang perkara mental, perkara moral mungkin terutama sekarang ini menjadi problem. Jadi problem Pak De. Jadi problem. Karena ternyata di 32 tahun Orde Baru dan sampai sekarang kita nggak pernah dapat pendidikan moral. Pendidikan mental nggak pernah ada. Di sekolah mungkin Pak? Di sekolah zaman Orde Lama kita di sekolah ada jelas tuh. Lu mau pintar kayak apa, mau matematik bagus, agama bagus, bahkan tapi kalau budi pekerti lu jelek, selesai lu. Oh dulu ada ya penilaian Ada budi budi pekerti? pekerti. Kalau sekarang kan nggak ada. Iya kayak nggak ada. Itu hal-hal seperti itu yang menurut gue juga ya membuat keadaan itu sekarang berubah. Kayaknya saya lebih cocok hidup di zaman Pak De deh. Iya kayaknya. Lu gue ngeliat emang apresiasi lu terhadap hal-hal yang ketuaan. Iya. Benar. Saya nggak relate sama gini-gini Pak De. Enggak sama, gue juga enggak. Kalau gue kan karena umur, kalau lu kan enggak. Itu makanya. Iya. Lihat video kayak tadi, apaan sih ini orang caper gitu. Caper, cari perempuan. Cari perhatian. Perhatian. Perhatian Pak De. Iya. Gua kalau nyari-nyari suka kadang-kadang yang enggak aja otak gue. Kayak gitu. Masih ke bawah ini waktu muda Pak De. Iya benar. Kebalik kali kita Pak De. Hah? Kebalik kita ya kayaknya. Jangan-jangan lu lebih tua dari gue kayaknya. Mungkin. Kayak gitu. Barangkali lu reinkarnasi dari orang-orang yang lebih tua dari gue. Iya, jangan-jangan saya reinkarnasi pitung. Enggak. Apa ketuaan? Enggak lo, kalau pitung sih enggak. Apa? Kalau pitung kan mentalnya kuat. Saya juga kuat Pak De. Hah? Bisa pantun juga saya. Coba. Aduh, nggak nyiapin lagi. Cakep. Oh, belum. Udah. Ya udah. Dalam hati Oke. aja. Nah, buat siapapun di luar sana, makanya terus semangat.
Jangan pernah terpengaruh secara mental terhadap hal-hal yang nggak perlu lo pikirin. Lo harus kuat mental untuk membuktikan bahwa Gen Z juga gen yang kuat banget. Betul. Ya, bukan gen abal-abal, bukan geng kaleng-kaleng. Betul. Itu. Jadi buat siapapun di luar sana harus tetap bersemangat, jangan pernah putus berkarya, karena berkarya itu sebuah nafas. Makanya kita harus selalu bernafas, dan kamu juga bisa merekomendasikan film atau video untuk ditonton melalui DM, Instagram ataupun TikToknya Pita Kuning ya tentunya. Ya, biar kontennya bisa ditampilkan di sini. Betul. Oke. Dan terus salurkan hal dan ide gila kalian untuk kebaikan. Kalian selalu bisa memberikan kebaikan bagi orang lain. Contohnya paling gampang nih. Iya. Apa tuh Pak De? Misalnya ada di sini ada iklan, ya kan? Jangan di skip lah. Betul. Kalau bisa ditonton ulang-ulang ya iklannya itu. Kalau perlu itu di rewind lagi, di rewind lagi supaya lu juga tahu apa yang membantu kita di sini. Itu dia. Ya, bener kan? Oke, terima kasih perhatiannya Odi. Sama-sama Pak De. Makasih banget lu bisa di sini sama gua, dan ternyata gua nggak minder-minder amat karena tuh lu pikirannya juga lebih tua dari gua kelihatannya. Ya. Saya boleh ngomong satu kata nggak Pak De? Boleh. Izin ya Pak De? Iya. Gile Lundro. Nah, alhamdulillah 2 kali ngomong langsung. Seneng banget ya. Seneng Pak De. Ampun. Jarang-jarang kesempatan ini Pak De. Seneng banget. Nggak semua orang dapat. Makasih semuanya. Sampai ketemu lagi di Tanya Pak De Indro. Bye-bye. Assalamualaikum. Kompor gas. Kalau gue nggak ngerti nih maksudnya. Biasanya. Sekarang nggak tahu deh gitu ya.